Lemonizen, selamat datang di podcast Cermat, yaitu Cerita Mama Hebat by Lemonilo. Kali ini ketemu sama Bu Kinci, dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang menyenangkan dan seru banget dengan temanya Jadi Juara Semua Anak Pasti Bisa. Nah, hari ini Bu Kinci nggak sendirian karena udah ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Galih Sulistianingrat. Beliau ini adalah seorang educator dan juga edupreneur. Dulunya nih Mbak Galih ini mengambil jurusan Educational Planning di UCL, salah satu awardee dari LPDP, dan sekarang beliau sudah menjadi guru di sebuah sekolah dasar negeri di Jakarta. Nah, yang kedua, kita juga ada Mom Cirta. Mom Cirta ini adalah salah satu member dari Lemonilo Moms Club. Hai, selamat pagi. Halo, pagi. Apa kabar Mbak Galih? Aku baik. Mom Cirta. Alhamdulillah baik, Bu Kinci. Ini dua-duanya sudah menjadi seorang ibu ya. Betul. Nah, hari ini kita juga mau bahas sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan dunia ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Benar. Tentang anak juara. Jadi juara semua anak pasti bisa. Nah, oke, ini pertanyaan pertama dulu ya, kita buka. Cara soal juara. Apa sih definisi juara buat Mbak Galih dan juga Mom Cirta sebagai orang tua? Mungkin dari Mom Cirta dulu kali ya. Dari aku ya. Juara. Juara itu kan emang identik sama kayak harus jadi pemenang. Harus juara satu itu udah memang identiknya sama juara ya pokoknya. Tapi kalau menurut aku yang sekarang sudah insyaf asik. Menurut aku juara itu lebih ke gimana cara dia melakukan proses untuk menjadi winner itu gitu. Dan gak hanya dia tuh misal juara di akademik, non akademik, bahkan di kehidupan sehari-hari dia itu bisa jadi juara loh. Contoh kayak gini misalnya, anakku tuh lagi suka masak gitu. Mama karena ngeliatin aku suka masak tuh ya Mbak, Mama aku bisa gak sih masak kayak gitu? Ya bisa dong. Tapi aku takut, jangan, coba aja dulu gitu. Terus udah gitu lama-lama sekarang ya udah dia kayak punya kebanggaan tersendiri. Jadi kayak anak itu harus jadi juara di hati kita dulu gitu. Jadi kayak, Mama, aku bisa. Udah kalau sekarang nih, Mama aku mau makan, nggak usah, Mama liatin aja, aku masak sendiri. Masak, dia bisa masak sendiri gitu. Jadi itu termasuk salah satu juara yang bisa kayak nimbulin rasa kepercayaan diri dia ya Mbak. Jadi kayak bikin dia, oh aku ternyata bisa loh gitu, jadi nggak menyerah gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, yang pertama adalah dia harus juara dulu di hatinya. Di hati. Bener banget. Oke, sekarang aku mau nanya juga sama Mbak Galih. Selain sebagai orang tua, Mbak Galih juga sebagai seorang guru. Apa sih definisi dari juara itu, Mbak Galih? Kayak yang tadi Mom Cirta sampaikan ya, kita mengasosiasikan juara itu pasti dengan kemenangan gitu kan. Dan kalau kita bicara kemenangan, pasti akan selalu ada orang yang kalah. Betul. Tapi gimana kalau kita balik, juara ini nggak cuma kemenangan tapi pencapaian. Dan pencapaian itu sebenarnya jatuh lagi ke diri kita masing-masing. Jadi mungkin kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, starting point kita tuh beda gitu ya. Bisa jadi dia udah lebih mampu di daerah mana yang kita belum. Tapi kalau kemenangan itu kita refleksikan ke diri kita sendiri dari pencapaian, maka pencapaian-pencapaian kecil itu juga udah jadi juara buat kita pribadi. Kayak gitu loh. Itu dalam sih. Buatku pribadi itu juga mengena gitu ya. Nah, kalau menurut Mom Cirta nih, seberapa penting sih kita sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita untuk mampu menjadi juara? Menurut aku kalau untuk jadi juara itu penting, tapi jadi kalau jadi juara itu nomor satu, tapi ada di atas nomor satunya nih, gitu. Yaitu gimana menyiapkan dia jadi mental juara, ya nggak sih Mbak ya? Contohnya gini, jadi jangan dia itu, kamu harus menang, kamu harus bisa juara loh, pokoknya kamu nggak boleh kalah ya. Kalau menurut aku, kalau aku yang sekarang gitu, aku malah menyiapkan gini, Mama, aku harus menang ya. Jangan mikir menangnya dulu. Boleh kamu maksudnya percaya diri, kamu boleh menang, cuman nggak apa-apa loh kalau misalnya kamu tuh kalah gitu. Kalah itu kan proses. Yang penting kamu gimana caranya supaya kamu usaha dulu nih. Kamu udah usaha keras belum? Udah maksimal belum? Jadi saat kamu kalah, kamu nggak akan kecewa karena aku udah berusaha maksimal. Jadi nggak masalah. Nanti juga aku bakal menang nih setelah ini. Gitu, nggak apa-apa kataku gitu. Jadi mental dia supaya nggak down saat dia
kalah gitu. Support system orang tua di situ Iya, gitu ya betul, menurut Mom di Tirta. situ. Nah sekarang aku mau ke Mbak Galih nih. Kalau menurut Mbak Galih, apakah menjadi juara itu hanya di bidang akademik saja? Dan gimana sih kalau misalkan seorang anak gitu ya, mungkin Mbak Galih juga sempat lihat di kelas sehari-hari gitu ya. Ada anak mungkin yang dia menonjol di bidangnya akademik. Tapi mungkin ada studi kasus nih sebagai seorang guru, ada anak yang di bidang akademiknya dia mungkin biasa saja, tapi non akademiknya dia menonjol. Jadi untuk bisa nyampe ke sana ini balik lagi ke masalah pencapaian. Supaya kita bisa mencapai sesuatu kan kita perlu punya target ya. Dan untuk bisa menentukan target kita juga perlu tahu sebenarnya kemampuan awal kita tuh di mana. Makanya kalau di sekolah tuh ada yang namanya assessment awal gitu. Jadi bagaimana kita melihat kemampuan anak-anak nih sebenarnya levelnya udah di mana aja sih. Dan itu juga perlu menurut aku untuk seorang anak dan juga seorang tua mampu mengenali strength atau kekuatan anak-anaknya dan kelemahannya di mana. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara apakah juara itu selalu di bidang akademik, udah pasti enggak. Karena tadi yang Moms Tirta juga sampaikan bahwa hal-hal kecil sederhana yang ada di hidup kita itu juga bisa kita maknai sebagai pencapaian gitu kan. Kalau tadi bicara, terus gimana dong caranya supaya kita tuh bisa tahu gitu ya anak kita tuh lebih kuatnya di mana, terus kira-kira mana yang bisa kita gali lebih dalam. Ya tentunya itu tadi kita harus berikan anak kesempatan mengeksplorasi sebanyak mungkin gitu, mengeksplorasi berbagai hal. Ya pertama kalau di akademis sendiri di sekolah itu kan pasti ada capaian-capaian yang perlu dicapai anak gitu ya. Jadi kayak kompetensi-kompetensi apa sih misalnya di kelas 1, kelas 2 dan berikutnya. Nah kalau misalnya memang anak kita ternyata belum mampu secepat itu seperti dengan teman-temannya, berarti kita perlu cari tahu mana yang kira-kira perlu dapat bimbingan tambahan kayak gitu. Misalnya ya anak ini lebih gampang belajar dengan gambar, karena dia misalnya lebih suka menggambar gitu. Berarti gimana caranya kita mendalami sebuah materi tapi dengan cara yang dia suka gitu. Jadi dengan gambar-gambar. Jadi memang kita sebagai orang tua juga perlu banget mengobservasi anak gitu ya. Benar juga ya, karena tugasnya guru itu adalah membantu anak belajar di sekolah dan tentu saja itu butuh dukungan untuk membantu anak belajar di rumah juga ya Mbak Galih ya. Wah setuju banget sih aku. Oke, nih belakangan nih ya Mbak Galih dan Mom Tirta ini katanya lagi ramai soal Clash of Champions. Apakah pernah dengar? Lagi ramai ya di sosial media. Anak-anak pintar ini diadu dalam suatu challenge. Melihat fenomena ini banyak orang jadi membahas gaya parenting orang tua peserta COC yang membuat mereka selain pintar juga punya mental juara dan juga jiwa kompetitifnya tuh ada. Tapi mungkin ada juga beberapa orang tua yang mungkin kurang relate ya dengan anak-anak yang wah udah menonjol, pintar dan juga jiwa kompetitif ini tinggi gitu. Nah, bagaimana menurut Mom Tirta dulu kali ya, Mom Tirta menanggapi itu? Aku juga kagum sih ngeliat anak-anak dia Mbak ya. Tapi aku sempat agak deg gitu. Anakku gini, dia ngomong, aku baru nonton berdua sama dia tuh cerita. Nih lihat deh, nak, ya ampun, dia belum dikasih soal udah bisa jawab pertanyaan loh. Tuh lihat deh, kalau misalnya kamu kayak gitu, aduh hebat banget. Dia langsung gini Mbak, aku langsung jelek loh Mbak. Mama nggak boleh loh Mah ngebandingin Wow. Aku tuh merasa Kita malah belajar dari anak ya. beneran. Aku bilang oh iya. Terus aku diemin ya. Emang kenapa? Siapa tahu nih Mah, namanya anak kan beda-beda Mah. Mama dia tuh kayaknya kebanyakan suka nonton parenting kayaknya. Iya. Mah setiap anak itu kan beda-beda Mama. Misalnya dia pinter tuh matematika. Aku bisa masak, dia bisa masak nggak? Gitu langsung kayak merasa itu pengen diakui gitu ya. Padahal tuh niat aku nggak kayak gitu ya. Cuman kan kayak ya ampun jelek juga. Jadi kalau menurut Mom Tirta malah diingetin lagi sama Didra putranya ya, bahwa yang namanya champion atau juara itu bisa dari berbagai mana aja, iya benar. Gitu. Masalah yang Sekarang kita tanya dulu nih sama seorang pendidik gitu ya, kalau dari seorang guru. Kalau menurut Mbak Galih sendiri gimana tuh menanggapi yang lagi rame tentang Clash of Champion? Apakah itu suatu hal yang Mbak Galih setuju atau mungkin lebih banyak enggak? Sebenarnya kan Clash of Champions ini entertainment aja gitu ya. Kita melihat bagaimana
suksesnya mereka itu menjadikan satu educational show itu kemudian bisa menarik buat masyarakat yang di satu sisi bisa jadi motivasi belajar juga, tapi di sisi lain aku rasa kita nggak terlalu mengglorifikasi ini gitu, karena balik lagi kalau kita lihat anak-anak yang ada di Class of Champions, apalagi yang di luar negeri ya, pasti secara akses dari mereka kecil nutrisinya itu udah terpenuhi gitu ya, akses buku-buku bacaan yang berkualitas juga udah pasti ada karena memang mereka rata-rata dari keluarga yang ada. Dan ini jangan sampai kita tuh mengabaikan bahwa lebih banyak representasi anak Indonesia tuh yang tidak seperti itu. Maksudnya kita berkaca dari latar belakang kondisi sosial ekonomi ya. Dan aku pun selama menjadi guru SD negeri di Jakarta loh, padahal Jakarta yang notabene-nya tuh kota metropolitan gitu ya, tapi ternyata ketimpangan itu sangat-sangat besar. Karena penelitian pun mengatakan bahwa kesuksesan anak itu juga bergantung sama interaksi antara orang tuanya ke anaknya. Jadi nggak cuma bagaimana anak ini mendapatkan asupan akademis yang cukup, tapi relasi secara emosional gitu ya, hubungan mereka tuh sehat atau enggak sih sama keluarganya. Jadi kalau kita selalu mengacu pada nilai, motivasinya itu adalah motivasi ekstrinsik menurut aku ya, itu motivasi dari luar. Yang perlu kita tumbuhkan itu di anak-anak adalah motivasi intrinsik, bagaimana dia belajar itu bukan karena dia harus ranking atau bukan karena dia harus dapat nilai bagus, tapi dia belajar karena memang dia butuh belajar untuk menjadi seorang manusia yang utuh gitu ya, yang pada akhirnya nanti bisa berkontribusi di masyarakat. Nah, menumbuhkan itu tuh penting banget dari gurunya ya. Kalau ini kita bicara di sekolah karena aku guru ya. Di kelas itu kita punya yang namanya kesepakatan belajar gitu ya, target belajar, dan itu disesuaikan dari kemampuan kita masing-masing. Jadi misalnya nilai itu kan hanya penentu apakah anak ini tuh kira-kira dia udah kompeten atau belum ya. Tapi kan sebenarnya yang kita mau lihat tuh dari kompetensi-kompetensi dasar itu dia udah paham atau belum gitu ya. Perkara mungkin nilainya ada yang lebih tinggi, ada juga yang mungkin biasa-biasa aja dan sebagainya. Tapi apakah nilai itu kemudian mencerminkan seorang anak ini mampu memahami konsep secara dalam gitu. Karena pada akhirnya yang mereka bisa itu hanya hafalan yang jawabannya itu udah ada di textbook, udah ada di buku. Tapi ketika kita ubah pertanyaannya lebih terbuka, yang misalnya menurut pendapat kamu kenapa ini bisa terjadi, mereka nggak tahu caranya gitu. Karena orientasinya adalah nilai itu tadi. Sedangkan menurut aku untuk bisa menguji kemampuan anak dalam berpikir kritis gitu ya, terus misalnya dia bisa mengkomunikasikan gagasannya dia, itu nggak terbatas dengan nilai yang bentuknya angka aja. Menurut aku itu menarik banget sih ya, nggak mau mencerita, karena kita nggak cuman ngajarin anak tuh menghafal kayak zaman dulu, tapi juga penting untuk memahami konteks, dan anak juga bisa mengambil intisari dari sebuah bacaan dan juga berpikir analitikal gitu ya Mbak Galih ya. Tapi kalau ngomong soal juara nih, aku mau kasih tauin kalau misalkan Lemonilo juga punya juaranya keripik ubi, yaitu Cimi. Udah tahu belum? Udah tahu dong. Udah tahu dong, kesukaan ya, kesayangan ya. Karena keripik ubi, Cimi juaranya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada di sebuah penelitian nih yang menyebutkan kalau waktu bebas bagi anak-anak tuh banyak berkurang sekitar 16%. Ini menunjukkan bahwa banyak orang tua yang menekankan pola asuh tiger parenting pada anak. Nah, gimana sih menurut Mom Cirta nih kali ya? Apakah tiger parenting ini Mom Cirta setuju untuk diterapkan pada anak atau enggak? Antara setuju nggak setuju. Karena nggak setujunya berarti kan kalau yang namanya kayak gitu berarti kita harus nge-push anak kesehariannya itu nggak ada waktu bermain ya. Jadi pulang sekolah, les, ngaji, hafalan segala macam. Jadi nanti waktu bermainnya gimana gitu. Setujunya juga tetap ada setujunya aku, karena kalau misalnya anak-anak juga nggak di treat untuk kayak misalnya nak belajar gitu, atau misalnya nak hafalan sebentar, mainnya jam segini nggak apa-apa gitu. Kita juga harus kayak gitu, karena anak-anak itu memang namanya masih anak-anak ya, dia kalau kita diemin juga dia tuh kayak ngelos gitu. Kalau yang terjadi di aku ya, yang terjadi di aku tuh kayak gitu. Jadi Didra tuh kalau misalnya nggak dibilangin dia tetap ngelos gitu. Jadi kalau udah main, sudah tidak ingat waktu. Iya Kinci, di situ aku ngambil pelajaran ke anakku nih, aku nerapin gini, biarin dia gagal dulu, biarin dia, bukan maksudnya pengen dia kayak dihina atau dikata-katain gitu ya Mbak, tapi hal seperti itu menurut aku penting loh untuk anak-anak. Nggak apa-apa tuh dia
gagal dulu, diomongin seperti itu dulu, yang penting kan nggak berlebihan ya gitu. Dengan dia seperti itu, dia itu memotivasi diri sendiri. Biarkan dia yang menumbuhkan, yang menimbulkan semangat belajar dan semangat juangnya sendiri. Gimana Mbak Gali, menurut Mbak Gali tentang pola asuh tiger parenting? Tiap pola asuh itu pasti kan ada tujuannya ya gitu, kayak kenapa sih dia menerapkan tiger parenting. Mungkin ada beberapa hal, bisa jadi karena dia menginginkan anaknya itu lebih baik dari dia gitu ya. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh suka memproyeksikan apa yang dulu kita nggak bisa tuh anak saya harus bisa gitu, karena mungkin dulu ada kesempatan-kesempatan yang kita nggak pernah bisa dapetin, tapi kita mau anak kita tuh dapetin. Menurut aku harusnya in moderation aja sih gitu ya, karena kita juga nggak boleh melupakan bahwa betul yang tadi Bu Kinci sampaikan, anak tuh kan sebenarnya perlu lebih banyak bermain gitu, dan dalam bermain ini bukan artinya main itu nggak ada gunanya sama sekali gitu, tapi justru dalam bermain tuh ada eksplorasi yang lain gitu ya, selain dari mata pelajaran yang dia temui sehari-hari gitu. Dan tentunya dalam bermain, khususnya ini bukan bermain, aku sih melihat bermain bukan yang kayak cuma sebatas gadget ya, tapi bermain ketika dia berinteraksi sama teman-temannya, dia juga jadi belajar, oh teman saya tuh punya beragam karakter loh gitu, dan gimana ya saya perlu menempatkan diri dan sebagainya. Kalau aku mungkin bisa lebih ngasih pandangan juga bahwa kita sebagai orang tua, benar kita jadi fasilitator gitu ya, pendamping dan reminder, tapi bisa juga mungkin caranya gini ya, ketika kita mau santai aja jadi orang tua, tapi kita juga mau anak itu punya target, kita bisa ajak dia diskusi bareng. Contoh, ketika kamu tidak melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya kamu lakukan, apa ya yang kira-kira bisa terjadi gitu loh. Jadi alih-alih misalnya kita kita ngasih gambaran yang menakutkan ya, misalnya nanti kamu bakal dihina loh sama teman kamu atau apa, tapi kita coba ajak anak tuh berpikir, sehingga sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia mengambil keputusan, dia punya pandangan-pandangan apa saja sih hal-hal yang bisa terjadi gitu. Jadi kita ngajarin dia tuh logic and reasoning juga gitu, sebab akibat gitu. Jadi memang pengasuhan itu bukan hanya sebatas sampai bagaimana anak itu bisa achieve, tapi juga mempengaruhi sangat ke sampai emosional anaknya ini sampai ketika dia bertumbuh dewasa, betul. Mbak Gali dan Mencipta. Wah, ini juga penting sih. Nah, tapi berarti jadi memantik aku nih. Kalau menurut Mbak Gali sendiri, berarti gaya parenting seperti apa ya yang lebih baik diterapkan pada anak untuk mempersiapkan mereka menjadi juara sesuai dengan keunggulannya mereka? Menurut aku demokratik parenting sih. Jadi memberikan demokrasi gitu ya ke anak. Jadi demokrasi ini kan berpendapat gitu. Jadi anak kita beri kesempatan untuk menyampaikan argumen dan opininya dia itu seperti apa, tapi di satu sisi kita juga memberi arahan gitu. Sehingga ya bisa aja misalnya kita mau kita berpendapat bahwa anak perlu ikut berbagai macam les untuk melihat sebenarnya dia itu unggulnya di mana gitu ya. Itu perlu kita sampaikan ke anak, dan di satu sisi kita memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Menurut kamu gimana gitu? Apakah kita perlu mengikut sertakan kamu di berbagai les ini? Orang beranggapan, oh anak saya masih kecil banget, kayak ngapain saya tanya gitu. Tapi sebenarnya dengan kita memberikan kesempatan anak untuk bertanya, melibatkan dia dari berbagai keputusan, dari sedini mungkin dia akan merasa bahwa saya tuh punya pilihan terhadap hidup saya sendiri gitu, dan itu menumbuhkan rasa percaya dirinya mereka juga gitu, bahwa I matter gitu, and apapun yang aku katakan dan lakukan, it should be heard, it should be seen gitu kan, dan itu datangnya harus dari kita dulu sih orang tuanya. Nextnya aku mau nanya lagi sama Mom Cirta nih, di kurikulum 2013 kan ranking itu kan ditiadakan ya. Nah, bagaimana pengalamannya Mom Cirta? Apakah itu berdampak pada motivasi anak Didra untuk belajar, dan bagaimana juga hal itu berdampak pada Mom Cirta sebagai orang tua untuk memotivasi anak buat belajar? Anakku tuh pas dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memang masih kurikulum 2013 ya. Memang dari awal masuk SD pun dia memang udah nggak ada ranking gitu. Tapi aku tetap tetap menekankan bilang gitu, Nak, walaupun nggak ada ranking gitu, seenggaknya kamu itu harus tetap bisa belajar, bukan untuk sekarang, bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti. Kamu tuh memang nggak harus kayak misal sekedar baca buku atau apa gitu. Ya apa nih yang kamu suka nih. Jadi menurut aku kalau misalnya sekarang itu malah anak-anak itu lebih bisa mengeksplor diri
sama yang dia suka. Oke. Nah, sekarang kalau dari Mbak Gali, kan sekarang udah bukan 2013 ya. Iya. Sekarang adalah Kurmer atau kurikulum Merdeka. Apa sih perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Dan apa aja tips untuk orang tua dalam menghadapi masa transisi ini? Karena udah pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi yang perlu diingat, kurikulum Merdeka itu kan diimplementasikan setelah COVID. Jadi memang kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan learning loss yang ada. Jadi COVID kemarin itu kan benar-benar ada ketertinggalan pembelajaran ya, gimana anak-anak tuh kemampuannya jadi menurun gitu karena adanya 2 tahun yang mereka sekolahnya harus di rumah, dan itu benar-benar membuat metode pembelajaran itu juga lebih sulit gitu ya untuk diterima oleh anak. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu justru memberikan fleksibilitas dan materi-materi yang dipakai itu yang lebih esensial gitu. Kalau dulu mungkin kita dalam 1 tahun belajar gitu ya di kelas 1, kelas 2 itu punya capaian-capaian pembelajaran yang banyak banget gitu. Nah, yang mau diberlakukan sekarang itu kan gimana dalam pastinya bedanya gini. Kalau dulu capaian pembelajaran atau KD dulu ya, kompetensi dasar itu di setiap kelas, kalau sekarang dibuat jadi fase. Jadi fase A itu artinya kelas 1, 2. Mereka punya capaian pembelajaran yang rentangnya tuh lebih lama. Jadi semisal di kelas 1 itu belum tercapai, kita masih punya 1 tahun di kelas 2 gitu loh. Nah, itu yang membedakan. Jadi secara materi itu lebih esensial karena yang diambil adalah materi-materi yang memang sekiranya akan berkelanjutan di jenjang selanjutnya, dan yang mau digali adalah kedalaman materi, kedalaman pemahaman anak terhadap suatu konsep, bukan hanya hafalan aja. Makanya basisnya adalah project. Nah, buat Mbak Gali, bagaimana sih kita meratakan pendidikan, pola ajar, pengajaran yang ideal untuk semua anak-anak yang mungkin punya kondisi keluarga atau sosial yang berbeda-beda? Itu kompleks ya, ngomongin pendidikan tuh kompleks banget gitu. Karena lagi-lagi sebenarnya aku merasa standarisasi di beberapa kemampuan itu tetap perlu ada. Karena kita tetap perlu acuan. Kita melihat anak itu bisa naik ke jenjang berikutnya itu karena dia sudah menguasai hal-hal apa gitu. Nah, menurutku yang perlu punya kesadaran lebih itu juga adalah orang tua. Jadi perlu kolaborasi antara sekolah dan orang tua kalau misalnya memang kita mau bikin pendidikan itu berkualitas. Kenapa? Karena balik lagi, menurutku sebelum anak itu naik ke jenjang berikutnya tetap perlu ada checklist kemampuan-kemampuan gitu. Perlu ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar. Oke, untuk menjadikan generasi juara. Oke, ini kalau buat Mom Tirta terakhir ya, harapannya apa sih untuk anak-anak Indonesia agar bisa menjadi juara? Harapannya yang pertama, nak, sebelum kamu melakukan apapun, jangan terpaksa dan hati kamu tuh harus bahagia dulu. Itu yang paling penting. Dia happy dari hati dulu. Nanti pasti saat dia melakukan apapun, itu pasti dia bakalan enjoy sekeras apapun, ibarat challenge-nya, terus udah gitu pesaingnya, maksudnya dari segala hal, pokoknya dari segala penjuru. Kalau dia happy, dia suka, dia pasti bisa menghadapi itu. Kalau dari Gali, apa nih ya kira-kira pesan-pesannya buat Lemonizen, mungkin Lemomoms banyak yang nonton juga, tentang menjadikan anak juara? Intinya dalam menghadapi anak-anak tuh kita sebagai orang dewasa juga perlu meregulasi emosi dulu terlebih dahulu gitu ya. Jangan sampai kita tuh sebagai orang dewasa belum merasa penuh, belum merasa cukup, akhirnya hal-hal yang kurang itu kita bebankan ke anak-anak kita. Jadi kita perlu mengenali diri kita, dan yaitu tadi melihat bahwa peran kita buat anak nih bukan cuma sebagai seseorang yang memaksa gitu ya, tapi mendorong, ada ketika dia butuh, ada ketika dia jatuh juga gitu ya, dan terus memberikan harapan-harapan baik juga buat anak sih. Kurasa itu, karena akan sangat tidak mungkin kita menyayangi seseorang kalau kita belum menyayangi diri kita juga gitu. Hari ini obrolannya seru ya, dan banget. menurut aku sih ini lumayan mendalam karena nggak cuma ngobrolin tentang anak-anak kita, tapi juga merefleksikan mungkin kejadian-kejadian yang pernah kita alami dulu sebagai anak-anak ya, Mbak Gali dan Mom Tirta juga. Nah, kalau aku bisa mengambil kesimpulan dari hari ini,
Jadi juara, semua anak pasti bisa. Terima kasih banyak udah diingetin sama Mbak Gali, sama Mom Cirta kalau semua anak itu bisa jadi juara dengan potensinya masing-masing. Dan kita sebagai orang tua baiknya mengenali dengan kasih sayang ya, strength and weakness-nya tiap anak, karena karakter anak tuh pasti berbeda, untuk mendukung mereka menjadi generasi hebat yang pastinya juara buat Indonesia. Oke, sekian hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Mom Cirta Sama-sama, dan juga Mbak Gali. Semoga selalu sukses dalam langkah-langkahnya. Podcast Cermat Cerita Mama Hebat episode 1 undur diri dulu. Jangan lupa buat Lemonizen untuk like, comment, and subscribe. Dan juga tulis please di kolom komen kira-kira nextnya Bu Kinci bahas apa lagi ya? Atau mau undang siapa lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng di Podcast Cermat. Oke, sampai ketemu lagi di Podcast Cermat berikutnya. Dah!